Hello, welcome to my channel. I'm Rizky Ramadan Fitra from Speak Indonesian with me, Rizky. Today I'm gonna teach you some of Indonesian proverbs that commonly used in daily conversation in Indonesia. Okay, I'm going to explain it in Indonesia so that you can practice your listening skill Indonesian language, and then you can practice and intimate or shadowing me how do I pronounce it, how do I use it. Okay, let's get started from number one. Okay, bawang. Kalian tahu bawang? It is onion in English. Oke, ada proverbs yang beristilah anak bawang. Nah, what does it mean? Ini berarti ketika ada seseorang yang terlalu kecil untuk mengikuti suatu aturan atau suatu permainan dalam satu game, misalnya ada beberapa orang bermain sebuah permainan dan bila dia salah atau kalah, dia mendapatkan hukuman. Nah, anak bawang ini adalah seseorang yang terlalu muda untuk mendapatkan atau terlalu belum berpengalaman dalam bermain game. Nah, jadi dia free dari hukuman itu sendiri. Nah, dia disebut anak bawang. Contoh penggunaannya seperti dalam kalimat ada, biarkan saja, dia masih kecil, anggap saja dia anak bawang. Itu contohnya pertama. Contoh kedua ada, kamu jadi anak bawang ya, kamu nggak paham kan permainannya? Oke, lanjut. Nomor dua ada fly. Do you know fly? Yes, lalat. If we translate the proverbs in English, it is gonna be fly poo. Oke, tahi lalat. Oke, tahi lalat ini adalah seperti yang saya punya di sini. Tahi lalat atau beauty spot. Nah, di Indonesia kami menyebutnya sebagai tahi lalat. Beauty spot. Beauty spot. Oke, setelah itu ada nose, hidung, striped nose. Nah, di sini kami dalam bahasa Indonesia kami menyebutnya sebagai hidung belang. Apa itu hidung belang? Hidung belang adalah laki-laki dewasa yang suka bermain, suka atau ya mata keranjang, atau dia itu selalu mencari dan suka dengan perempuan-perempuan. Padahal dia sudah memiliki, atau mungkin dia belum memiliki, tapi dia suka membangun interaksi, mendekati perempuan lainnya. Dia disebut dalam bahasa Indonesia hidung belang, atau biasa digunakan dengan lelaki hidung belang. Dan ini kaitannya lebih erat ke laki-laki, karena memang pada umumnya laki-laki yang hidung belang. Oke. Number 3 ada leg, 5 legs, 5 kaki. Nah, when ada pedagang kaki 5. Pedagang kaki 5? Apakah seorang pedagang yang memiliki 5 kaki? Bukan. Ternyata pedagang kaki 5 dalam bahasa Indonesia itu berarti adalah pedagang atau penjual yang berjualan di pinggir jalan. Pada awalnya pedagang kaki 5 muncul karena orang berjualan dia memakan badan jalan, yang dimana itu dilarang. Tapi karena marak dan semakin banyak, mereka disebut sebagai pedagang kaki 5. Or if we translate it in English, it is gonna be five-legged vendor. Oke, setelah itu number 5 itu land crocodile atau buaya darat. Nah, dalam bahasa Indonesia ini buaya darat itu adalah seorang laki-laki ya, memang laki-laki yang sudah memiliki kekasih atau suppose, tapi dia masih mencari yang lain, atau dia ini adalah seorang yang sering berbohong untuk mendapatkan wanita lain padahal dia sudah memiliki. Dia disebut sebagai buaya darat. Dia selalu mencari wanita-wanita baru. Dia seorang laki-laki. Setelah itu ada fruit, lip fruit, buah bibir. Nah, buah bibir ini
berarti berarti menjadi topik pembicaraan. Mereka menjadi buah bibir. Contohnya, Ari menjadi seorang artis dan dia sekarang menjadi buah bibir di mana-mana. Buah bibir berarti menjadi topik pembicaraan dimanapun itu. Ya, jadi buah bibir. Setelah itu ada tangan dan ada fruit, buah. Oke, hand fruit atau buah tangan. Nah, buah tangan ini berarti berbeda dengan buah bibir. Buah tangan ini berarti menjadi pemberian atau cenderamata atau oleh-oleh yang kita berikan kepada orang lain, dan itu disebut sebagai buah tangan, hand fruit kalau kita translatekan ke bahasa Inggris. Setelah itu terakhir ada hopping float, hopping flea, kutu loncat. Nah, ini menyangkut kepada orang, individu atau kelompok yang sering berpindah-pindah. Misalnya contoh, dalam orang ini dia menjadi fansnya klub ini, tapi ketika klub ini kalah, dia pindah ke klub yang lain. Atau dia dalam satu permainan ada itu clan. Misalnya clan saya clan A, tapi setelah itu saya pindah ke clan B, setelah itu saya pindah ke clan C, setelah itu saya pindah ke clan D. Nah, itu disebut kutu loncat dalam bahasa Indonesia. Kenapa dia kutu loncat? Dia berpindah-pindah terus untuk mencari hal yang baru atau mencari kemenangan baru dalam satu kelompok. Oke. Sekarang kita review. Pertama tadi ada anak bawang, onion kid. Setelah itu ada penyebutannya sebagai anak bawang. Secara cepat, anak bawang. Anak bawang. Setelah itu ada tahi lalat. Tahi ya, hati-hati menyebutkan kata tahi. Tahi lalat. Tahi lalat. Setelah itu ada hidung belang. Hidung belang. Dan itu setelah itu ada pedagang kaki 5. Pedagang kaki 5. Setelah itu ada buaya darat. Buaya darat. Buaya darat. Buaya 3 syllables. Buaya darat. Buaya darat 5 syllables. Oke, yang ke-6 tadi ada buah bibir. Buah bibir. Yang ke-6, yang ke-7 ada buah tangan. Buah tangan. Dan yang terakhir ada kutu loncat. Kutu loncat. Oke, sekian untuk video ini. Support this channel dengan cara subscribe and like this channel, this video, and then please write the comments below. Terus boleh komen-komen atau dengan belajar yang ini atau yang ini. Sekian untuk hari ini. Keep practicing, keep learning. See you in the next video.